Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Idin Sasdim, guru BK SMA 2 Majalengka, dalam video pembelajaran layanan bimbingan dan konseling, khususnya materi layanan bimbingan klasikal untuk kelas 12 semester ganjil. Pada kesempatan kali ini akan menyajikan topik memaknai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Langkah-langkah yang akan kita laksanakan mulai dari berdoa, membuat kesepakatan kelas, paparan persepsi, menyampaikan tujuan, diskusi, tanya jawab, pemberian tugas, evaluasi dan refleksi, serta tugas mandiri. Baik, kita akan mengawali ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya, kesepakatan kelas yang akan kita gunakan adalah kesepakatan yang sudah biasa kita laksanakan. Pertama, kita ketika ada yang berbicara, mohon didengarkan dan disimak baik-baik. Kedua, ketika ada kesempatan untuk bertanya atau menjawab, maka silakan acungkan tangan terlebih dahulu untuk bertanya atau menjawab. 3, ikuti semua kegiatan sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Bapak. 4, ikuti kegiatan ini secara tertib dan disiplin. Baik, selanjutnya kita akan mulai membahas tentang bagaimana memaknai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini. 2 hari yang akan datang, tepatnya tanggal 17 Agustus, kita akan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Hari itu adalah hari yang paling istimewa bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena itulah tonggak lahirnya sebuah bangsa Indonesia. Ketika menyambut kemerdekaan ini, kita hanya bersifat ritual dan euforia kegembiraan pesta kemerdekaan. Tidak salah kita bergembira, kita melaksanakan ritual. Namun alangkah lebih baiknya di momen-momen ini kita mencoba memaknai makna filsafat dari proklamasi kemerdekaan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, kita akan mengupas apa makna yang terkandung dari proklamasi kemerdekaan ini. Maka tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan ini diantaranya adalah yang pertama, memahami makna proklamasi kemerdekaan. Kedua, mengetahui kekuatan atau energi dari proklamasi kemerdekaan. Dan yang ketiga, menggunakan energi kemerdekaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya kita akan memaknai lebih dalam, mengkaji lebih dalam apa makna yang terkandung dari teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita sampaikan terhadap teks proklamasi ini. Pertama, siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, tentang apa yang disampaikan, dari siapa atau dari apa, kepada siapa disampaikan, tindakan apa selanjutnya, bagaimana caranya, di mana, kapan, di mana dan kapan dilaksanakannya. Ini menjadi bahan diskusi, silakan didiskusikan.
Lalu bandingkan jawaban-jawaban kalian dengan jawaban di sebelah kanan di slide ini. Siapa yang melaksanakan? Adalah bangsa Indonesia yang diwakili oleh Soekarno-Hatta, termasuk kita di dalamnya. Apa yang dilakukan? Menyatakan kemerdekaan, yaitu pernyataan sikap dan kebulatan tekad bangsa. Tentang apa? Tentang eksistensi sebuah negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, bebas. Dari apa? Dari belenggu penjajahan, pengikat, penghambat perubahan. Kepada siapa disampaikan? Kepada seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat dunia. Apa tindakan selanjutnya? Yaitu pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Merupakan rekonsiliasi, rekonstruksi, restrukturisasi, reorganisasi, rehabilitasi terhadap potensi-potensi bangsa yang ada. Bagaimana caranya? Dilaksanakan dengan cara saksama, cermat, teliti, tepat, benar, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, sesegera mungkin. Di mana diikrarkan? Di Jakarta, di pusat ibu kota. Kapan? 17 Agustus 1945 sebagai tonggak awal pembangunan bangsa Indonesia. Di diskusi tadi kita bisa memaknai bahwa proklamasi adalah pernyataan resmi tentang sikap dan tekad bangsa Indonesia kepada seluruh rakyat Indonesia dan dunia, bahwa bangsa Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945 adalah bangsa yang merdeka, berdaulat, bebas dari cengkraman penjajahan bangsa lain, mandiri, berdikari untuk menghimpun seluruh kekuatan dan potensi bangsa secara cermat, menentukan arah dan nasib masa depan bangsa secara tepat, serta sesegera mungkin melaksanakan pembangunan di segala sektor untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Itu makna yang tersirat dari proklamasi. Dari proses proklamasi tadi muncul rasa bangga, syukur, dan bahagia menjadi bangsa yang merdeka, mandiri, bermartabat, punya harga diri, sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Tumbuhnya semangat kebangsaan, kekuatan yang luar biasa untuk bersatu melawan penjajahan dari bangsa lain atau rongrongan dari dalam negeri sendiri dalam mempertahankan, menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa, serta tumbuh kekuatan untuk berusaha membangun dan mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita bersama-sama berempati dan merefleksi. Jika bangsa ini belum merdeka, maka cuplikan gambar-gambar inilah keadaan bangsa Indonesia ketika dalam penjajahan. Seandainya ini terjadi, maka mungkin Indonesia tidak dalam posisi sekarang ini. Mungkin diri ini pun tidak ada, karena mungkin ayah, nenek, kakek, atau buyut kita gugur di medan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Walaupun secara de facto dan de jure Indonesia sudah merdeka, namun rakyatnya masih banyak pribadi-pribadi yang belum merasakan merdeka. Mereka masih terbelenggu oleh tekanan, bulian orang lain, masih terbelenggu oleh rasa malas, terbelenggu oleh tidak percaya diri, terbelenggu oleh rasa putus asa dan frustasi, rendah diri, dan seterusnya. Itu marilah kita proklamasikan diri, merdekakan diri. Silakan isi teks proklamasi ini lalu ucapkan secara lantang sebagai proklamasi diri, sebagai wujud tanda kebebasan diri untuk menentukan nasib masa depan diri.
setelah proklamasi disampaikan dengan sungguh-sungguh, maka akan muncul kekuatan, rasa bangga dan bahagia menjadi pribadi yang merdeka, mandiri, bermartabat, punya harga diri sejajar dengan orang lain. Tumbuh juga semangat, kekuatan diri yang luar biasa dalam melawan gangguan, hambatan dari orang lain atau belenggu dalam diri sendiri yang terus untuk menjaga semangat dan upaya meraih kesuksesan. Tumbuh kekuatan diri untuk berusaha mengembangkan, mensejahterakan diri, keluarga, masyarakat, serta bangsa yang lebih luas. Akhirnya ini evaluasi dan refleksi yang disiapkan. Silahkan isi di link Google Form yang sudah disediakan. Sebagai tugas terakhir untuk dilaksanakan di rumah adalah silahkan siapkan langkah-langkah yang ada di slide terakhir ini. Demikian yang bisa disampaikan dalam video layanan bimbingan klasikal saat ini. Mudah-mudahan bisa diikuti dan bermanfaat, khususnya bagi peserta didik kelas 12 atau peserta didik kelas berapapun, dan bisa digunakan bagi siapa saja guru bimbingan di tingkat SLTA. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.